Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayah karunia-Nya saya bisa menyampaikan tugas dari dosen pendidikan agama, dan saya membawakan kisah yang berjudul Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, mudah-mudahan sampai kepada kita sampai yaumul akhir, amin. Perkenalkan, nama saya Putri Bilqis Aryana. Saya akan membawakan kisah yang berjudul Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi kita yang ke-6 dalam sejarah Rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam. Nabi Ibrahim memiliki nama lengkap Ibrahim bin Azar bin Tahur bin Syarus bin Rauf bin Falis bin Tabir bin Saleh bin Arfaksad bin Syam bin Nuh. Ia dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mosul. Tugas yang besar yang diberikan Allah untuk Nabi Ibrahim salah satunya terdapat dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam saat dibakar hidup-hidup oleh tentara Raja Namrud. Raja Namrud ini adalah penghalang terbesar dakwah bagi Ibrahim lantaran kekuasaan dan kekayaannya. Alkisah, Nabi Ibrahim adalah sosok lelaki kuat dan tangguh. Dia risau karena melihat ada berhala yang disembah oleh masyarakat di mana-mana. Nabi Ibrahim telah melalui perjalanan spiritual yang panjang hingga akhirnya menemukan bahwa Tuhan para manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ia lantas mengabarkan kepada masyarakat di sana untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala tersebut. Bahkan Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala dan menyisakan berhala yang paling besar dengan mengalungkan sebuah palu di leher berhala itu. Melihat pemandangan tersebut, Raja Namrud pun naik pitam. Nabi Ibrahim yang dianggap sebagai merusak berhala-berhala itu pun dipanggil untuk diadili. Saat ditanya kerusakan berhala yang disembah, Nabi Ibrahim justru menjawab bahwa patung-patung terbesarlah yang melakukannya. Nabi Ibrahim berkata, sebenarnya patung terbesar itulah yang melakukan ini. Cobalah tanyakan kepada benda itu, jika memang dapat berbicara. Jawaban itu dia berikan untuk menyadarkan masyarakat bahwa apa yang mereka sembah sesungguhnya adalah benda mati yang tidak berbuat apa-apa. Mereka pun mulai tersadar, lalu dengan kepala tertunduk mereka berkata, sesungguhnya kamu telah menyadari bahwa berhala-berhala itu memang tidak dapat berbicara. Nabi Ibrahim berkata, lalu, mengapakah kalian menyembah kepada yang selain Allah? Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim, para pengikut Raja Namrud pun tersadar dan terpikir, oleh mereka Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Hal ini membuat Raja Namrud menjadi murka. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim yang mampu mempengaruhi sebagian masyarakat, Raja Namrud menjatuhkan hukuman dengan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Kisah ini diabadikan oleh surat Al-Anbiya yang artinya mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Quran Surah Al-Anbiya ayat 68. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar diri Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala. Mereka tidak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Quran Surah As-Saffat ayat 97-98. Mereka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim, selain mengatakan bunuhlah aku atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkan dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ankabut ayat 24. Lalu Raja Namrud dengan angkuh berkata dengan rakyatnya, hal ini akan menjadi bukti siapa raja dan dewa di muka bumi ini serta siapa manusia biasa. Kalian akan menyaksikan pada hari ini bahwa orang itu dilenyapkan di perapian akibat berani menyatakan bahwa kelak Tuhannya membakar kaum kita.
Maka biarlah Tuhannya yang menyelamatkan orang itu, sementara akulah dewa yang menyelamatkan kalian, bukan orang itu, ucap Raja Namrud. Saat Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke perapian, sesosok malaikat hadir untuk menawarkan pembebasan untuk Nabi Ibrahim, supaya dapat melarikan diri menghadapi hukuman kaumnya. Namun Nabi Ibrahim berkata, "Cukuplah yang Maha Melindungi yang memberi keselamatan kepada diriku." Lalu malaikat tersebut beranjak pergi. Tatkala Nabi Ibrahim melompat ke perapian yang membara, seketika Allah berfirman kepada perapian supaya menjadi keselamatan terhadap Nabi Ibrahim. Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim." Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 69-70. Berkat lindungan dari Allah, Nabi Ibrahim membuat takjub seluruh penduduk yang menyaksikan, sebab tubuhnya tetap utuh tanpa terbakar sedikit pun. Selamat meski dibakar adalah salah satu mukjizat atau tanda-tanda kenabian Ibrahim. Melihat Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, sebagian orang takjub dan menjadi pengikutnya, namun masih banyak yang berpegang teguh pada keyakinannya. Kemudian Ibrahim maju seraya menyatakan, hanya beriman kepada Allah. Jika ia hanya berserah diri kepada kehendak Allah, maka Allah memilih Ibrahim dari tengah-tengah umat manusia sebagai manusia pilihan Allah sesuai firman-Nya. Dan orang yang membenci kepada agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, "Tunduk, patuhlah." Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam." Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Quran Surah Al-Baqarah ayat 130-132. Allah memberkati Ibrahim beserta golongan yang mengikuti Nabi Ibrahim. Selain itu, Ibrahim mengatakan kepada orang-orang yang saling berselisih, "Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah hanyalah didasari rasa tenteram dan sayang bagi kalian sendiri dalam kehidupan dunia ini. Kelak pada hari kiamat, sebagian kalian mengingkari sebagian lain, dan sebagian kalian mengutuk sebagian lain. Dan tempat kalian memang neraka, dan takkan ada satupun yang membela kalian." Sementara Raja Namrud dan pengikutnya merasa dipermalukan, sebab sebenarnya mereka memahami bahwa Allah yang telah menyelamatkan Nabi Ibrahim sewaktu menghadapi perapian yang membara. Namun iri dengki dan keangkuhan menyebabkan hati mereka tak terbuka. Mereka takut akan ada lebih banyak orang yang percaya kepada Ibrahim dibanding kepada kerajaannya. Beberapa hikmah dan pelajaran yang diambil dari kisah tersebut adalah: pertama adalah tentang seorang manusia yang memiliki pikiran terbuka sekaligus kritis. Hal ini karena Ibrahim dilahirkan di keluarga penyembah berhala. Namun Ibrahim tidak serta-merta mengikuti apa yang dianut oleh orang tuanya. Dengan akal pikiran, Ibrahim berusaha mencari Tuhan yang sebenarnya. Dan yang kedua adalah menjadi manusia yang memiliki keteguhan yang sangat kuat. Nabi Ibrahim berani mengajarkan tauhid di tengah lingkungan yang kental dengan sembahan berhala. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.